Pagi itu, Raka berdiri di depan gerbang besar Lawang Sewu. Matanya terpaku pada bangunan tua yang megah sekaligus menyeramkan. Bangunan itu berdiri kokoh dengan ratusan pintu tinggi yang seakan menatapnya kembali. Cahaya matahari yang cerah menyorot dinding bangunan bercorak kolonial yang telah memudar, menonjolkan retakan-retakan dan bercak-bercak lumut yang menjalar seperti urat nadi. Namun, alih-alih memberi kehangatan, sinar itu terasa dingin, seperti sekadar menyelimuti bayangan kelam yang melingkupi tempat itu. Di udara, tercium aroma lembab bercampur bau khas kayu tua yang lapuk. Angin pagi yang seharusnya menyejukkan justru terasa menusuk tulang, membawa suara-suara kecil seperti desis dari celah-celah pintu yang rapat. Daun-daun kering dari pohon beringin tua di halaman depan berguguran dengan lambat, bergoyang seolah-olah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, meskipun ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Di sisi gerbang utama, tampak sebuah ruangan kecil berdinding kayu, dengan jendela tua yang sebagian kaca-kacanya retak. Pintu ruangan itu berderit perlahan, dan dari dalamnya muncul seorang pria tua dengan langkah lambat. Pak Raden, juru kunci Lawang Sewu, mengenakan sarung coklat yang sudah lusuh dan baju koko putih yang terlihat bersih namun sudah pudar warnanya. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu, yang digunakannya untuk menopang tubuhnya yang sedikit bungkut. Meski penampilannya sederhana, sorot matanya tajam dan penuh wibawa, seperti seseorang yang tahu terlalu banyak rahasia. Raka mencoba menyapa dengan sopan, tetapi suaranya sedikit bergetar. "Selamat pagi, Pak. Saya Raka, asisten produser acara Nyali Malam. Kami ingin meminta izin untuk syuting acara uji nyali di sini, Pak." Pak Raden berhenti beberapa langkah dari Raka, mengamati pemuda itu dari atas hingga bawah. Bibirnya membentuk senyuman tipis, tetapi bukan senyuman yang hangat. Lebih seperti senyuman yang menyimpan sesuatu. "Lawang Sewu bukan tempat biasa, Nak," ucapnya dengan nada pelan, nyaris seperti bisikan. "Banyak yang datang ke sini dengan nyali besar, tapi pulang dengan cerita yang tak ingin mereka kenal." Ucapan itu membuat Raka sedikit merinding, tetapi ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia membungkuk hormat. "Kami akan sangat berhati-hati, Pak. Mohon bimbingannya." Pak Raden tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajahnya ke arah bangunan itu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kalau kalian tetap ingin masuk, ingat ini," katanya sambil menatap Raka lurus ke matanya. "Jangan melewati batas-batas tertentu, dan jangan bicara sembarangan." Angin tiba-tiba berhembus kencang, menghempaskan dedaunan kering ke udara. Raka mengangkat tangannya untuk menutupi wajah, sementara Pak Raden tetap berdiri tegak, seolah tidak terpengaruh. Saat angin mereda, suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara burung yang tadi sempat terdengar kini hilang begitu saja, menyisakan keheningan yang terasa menekan. Di kejauhan, jam besar di menara bangunan berbunyi, dentingannya bergema panjang, seperti sebuah peringatan. Raka menelan ludah, tetapi ia tahu bahwa tugasnya belum dimulai. Dengan perasaan bercampur aduk, ia mengikuti Pak Raden yang melangkah menuju gerbang utama, membuka jalan menuju misteri yang tak pernah ia duga sebelumnya. Setelah mendengar peringatan dari Pak Raden, Raka merasa hawa dingin yang menyelimuti bangunan ini bukan sekadar akibat cuaca. Ia mengangguk perlahan, menerima arahan juru kunci itu dengan rasa segan. "Baik, Pak, kami akan mematuhi semua aturan," katanya dengan suara yang bergetar halus. Pak Raden memandangnya sejenak, kemudian berbalik dan memberi isyarat agar Raka mengikutinya. Pak Raden memimpin Raka menuju gerbang utama. Ketika kunci besar di pintu besi itu diputar, suara berderit nyaring menggema. Seakan-akan bangunan ini berteriak menyambut tamu baru. Raka melangkah masuk, membiarkan perasaan cemas bercampur dengan rasa ingin tahunya menyelubungi pikiran. Inilah awal dari perjalanannya menyusuri lorong-lorong penuh misteri di dalam Lawang Sewu. Pak Raden berjalan di depan. Langkahnya pelan namun mantap, dengan tongkat kayu yang sesekali mengetuk lantai ubin yang sudah aus. Suara ketukan itu menggema di lorong-lorong panjang Lawang Sewu, bercampur dengan suara langkah Raka yang berusaha mengikuti.
Dinding-dinding bangunan itu tinggi, dengan jendela-jendela besar yang kacanya sebagian pecah. Dari celah-celahnya, angin lembab masuk membawa suara seperti bisikan sama. Lorong-lorong itu terasa seperti tak berujung, membentang gelap dan sunyi, seolah-olah mereka melangkah ke dalam rahasia yang sudah terkunci selama ratusan tahun. Raka memperhatikan sekeliling dengan saksama. Ada sesuatu yang aneh tentang bangunan ini. Setiap ruangan yang mereka lewati terasa memiliki energi yang berbeda. Seperti masing-masing menyimpan cerita kelam yang tak bisa diungkapkan. Di beberapa sudut, dinding penuh dengan noda hitam yang terlihat seperti bekas tangan. Dan langit-langit di atas kepala mereka dipenuhi sarang laba-laba tebal. Bau pengap bercampur dengan aroma besi tua menyengat hidungnya, membuat napas terasa berat. "Lihat di sini," ujar Pak Raden, menunjuk ke sebuah ruangan besar di sisi kiri lorong. Pintu kayunya setengah terbuka, memperlihatkan bagian dalam yang dipenuhi kursi-kursi berjejer rapi, seperti ruang pertemuan di masa lampau. Namun, kain penutup kursi telah lusuh dan robek, sebagian besar lantai tertutup debu tebal. Ini dulu ruang rapat kepala kereta api. Mereka sering berkumpul di sini. Tapi setelah perang, ruangan ini kosong, hanya suara-suara yang tertinggal. Raka mengintip ke dalam. Ada rasa dingin yang merayap di lehernya, seolah-olah seseorang mengawasinya dari sudut ruangan. Tapi saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tangga spiral besar di tengah bangunan. Tangga itu megah, namun dinding di sekelilingnya penuh retakan. Cahaya matahari yang masuk dari kaca patri di atas mereka menciptakan pola warna-warni yang indah di lantai. Tetapi ada sesuatu yang janggal. Pola itu seolah-olah membentuk siluet wajah samar yang terus bergerak. Raka menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan pikirannya. "Di atas sana, lorong lantai 2, kata Pak Raden sambil menunjuk ke atas tangga. "Orang-orang sering melihat sesuatu yang bukan manusia." Apa maksudnya, Pak?" Raka bertanya dengan suara bergetar. Pak Raden hanya tersenyum kecil, tetapi senyuman itu tidak menenangkan. "Nanti kamu akan tahu sendiri, nak, kalau berani." Perjalanan mereka berlanjut ke ruang bawah tanah, tempat yang sejak tadi disebut-sebut oleh Pak Raden sebagai salah satu bagian paling angker di bangunan ini. Raka melangkah ragu ke dalam, mengikuti Pak Raden yang tetap tenang. Begitu mereka menuruni tangga, hawa dingin langsung menyergap. Lantai di bawahnya basah dan licin, dengan genangan air yang memantulkan bayangan mereka seperti cermin buram. Aroma lembab bercampur bau amis memenuhi udara, membuat Raka harus menutup hidungnya sesekali. Lampu senter kecil yang dibawa Pak Raden menyoroti ruangan itu. Di sisi kanan, terlihat jeruji besi yang sudah berkarat menutupi sebuah sel kecil. Di dalamnya, ada kursi kayu yang terlihat rapuh, dan di lantainya ada bekas noda gelap yang tidak pernah benar-benar hilang meski waktu terus berlalu. "Dulu, tempat ini jadi saksi penderitaan banyak orang," ucap Pak Raden sambil menatap jeruji itu dengan tatapan kosong. "Banyak yang tak keluar lagi dari sini. Mereka yang meninggal tidak pernah pergi jauh dari tempat ini." Raka merasa tubuhnya menggigil. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi rasanya suaranya terhenti di tenggorokan. Ia hanya bisa melangkah lebih dekat ke jeruji. Tetapi seketika, angin dingin berhembus kencang dari dalam sel itu, membuat pintu jeruji berderit pelan seolah-olah ada yang mendorongnya dari dalam. "Sudah cukup di sini," kata Pak Raden tegas. "Kita naik ke atas lagi." Sebelum mereka meninggalkan ruang bawah tanah, Raka sempat menoleh sekali lagi ke arah sel itu. Dalam kegelapan, ia merasa ada sepasang mata yang menatapnya. Tetapi ketika ia menyorotkan senter, tidak ada apa-apa selain kursi kayu tua yang berdiri diam di sudut ruangan. Perjalanan berlanjut ke lorong panjang di lantai 2. Di sini, suasana terasa lebih menekan. Lampu alami dari jendela-jendela besar hanya cukup untuk menerangi sebagian lorong, meninggalkan bayangan gelap di sepanjang dinding. Suara langkah kaki mereka menggema keras, tetapi ada momen-momen di mana gema itu terasa tidak sinkron, seperti ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu besar yang tampak lebih tua dari yang lainnya.
Catnya hampir sepenuhnya terkelupas, dan di beberapa bagian, terlihat coretan samar seperti simbol-simbol aneh. Raka menunjuk ke arah pintu itu. "Pak, apa yang ada di balik sana?" Pak Raden menghentikan langkahnya, dan kali ini, ekspresinya berubah serius. "Itu bukan untuk manusia biasa," ucapnya pendek. Suaranya terdengar lebih rendah dari sebelumnya, hampir seperti bisikan yang berat. "Kamu tidak perlu tahu." Perkataan itu membuat Raka merinding, tetapi ia tahu tidak ada gunanya memaksa. Dengan perasaan tak menentu, ia mengikuti Pak Raden yang mulai melangkah pergi, meninggalkan pintu itu yang kini tampak lebih mengintimidasi daripada sebelumnya. Setelah tur singkat keliling bangunan, Raka keluar dari pintu utama, kembali ke cahaya matahari pagi yang terasa jauh lebih hangat dibandingkan suasana di dalam. Pak Raden menutup pintu di belakang mereka dengan hati-hati, lalu berbalik, menatap Raka dengan tatapan yang syarat makna. "Semua yang perlu kamu lihat sudah ditunjukkan. Ingat baik-baik peringatan saya," kata Pak Raden tegas. "Jangan sembarangan, dan jangan meremehkan tempat ini." Raka hanya mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang ruangan terlarang di ujung lorong lantai 2. Namun, ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Saat ia meninggalkan tempat itu, ia merasakan sesuatu seperti tatapan tak kasat mata mengiringi langkahnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai menyusup. Malam tiba lebih cepat dari yang diperkirakan, dan kini ia berdiri di depan Lawang Sewu bersama tim produksinya, siap memulai syuting yang telah direncanakan. Langit malam di atas Lawang Sewu tampak gelap pekat, tanpa satu pun bintang terlihat. Kabut tipis melayang-layang di sekitar bangunan megah itu, memantulkan cahaya redup dari lampu jalan yang jauh, menciptakan bayangan bergerak-gerak di dinding luar. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma lembab dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, suara burung hantu sesekali terdengar, mengisi kesunyian yang memekakkan telinga. Tim produksi tiba di halaman depan dengan kendaraan mereka. 5 orang turun membawa perlengkapan syuting, termasuk lampu sorot, kamera, mikrofon, dan monitor. Setiap langkah mereka di atas kerikil terdengar jelas, menggema di antara dinding bangunan yang menjulang. Meskipun mereka berusaha tetap santai, suasana mencekam malam itu sulit diabaikan. Bahkan udara yang mereka hirup terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tak terlihat. Edo, sang presenter, berdiri di depan pintu utama sambil memegang skrip. Biasanya ia ceria dan penuh candaan, tetapi malam itu wajahnya tampak tegang. Tangannya berkeringat saat memegang naskah, dan ia beberapa kali menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Kak Raka, gue nggak tahu kenapa tapi tempat ini kayak ngasih energi yang gak enak," ujarnya pelan, matanya melirik ke arah jendela gelap di lantai atas. Raka, yang juga merasakan ketegangan itu, mencoba terlihat tenang. "Fokus aja, Du. Kita selesaikan cepat, lalu pulang. Jangan bikin yang lain tambah panik," katanya, meski nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Setelah peralatan selesai diatur, mereka memulai syuting di aula utama. Lampu sorot dinyalakan, menciptakan lingkaran cahaya di tengah ruangan besar itu. Namun, setiap sudut ruangan yang tidak tersentuh cahaya berubah menjadi bayangan pekat, seperti celah ke dimensi lain. Dinding-dinding aula itu penuh retakan, dengan beberapa bagian yang ditumbuhi lumut. Plafonnya tinggi, dan sesekali terdengar suara gemerisik dari atas, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara balok-balok tua. Edo berdiri di tengah lingkaran cahaya, mencoba membaca narasi pembukaan. Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1904, menyimpan kisah-kisah kelam. Dari tempat ini, ratusan nyawa pernah terenggut, ucapnya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Saat Edo melanjutkan, lampu sorot tiba-tiba berkedip 2 kali, kemudian menyala kembali. Semua orang terdiam. Raka memberi isyarat untuk tetap tenang, tetapi ia sendiri merasakan dadanya semakin berdebar. Tak lama, terdengar suara tawa pelan, seperti datang dari lorong di sebelah kiri aula. "Kak, siapa itu?" Raka berseru,
Suaranya memecah keheningan. Ia melangkah ke arah lorong, menyorotkan senter. Lorong itu kosong, hanya dinding panjang dengan pintu-pintu besar di kedua sisinya. Namun, hawa dingin yang keluar dari lorong itu membuatnya bergigit. Edo menatap Raka dengan tatapan khawatir. "Kita lanjut atau enggak, Kak?" Raka mengangguk, meski rasa takut mulai menjalari dirinya. "Lanjut, kita nggak punya waktu banyak." Mereka berpindah ke lokasi kedua, lorong panjang di lantai 2. Lorong itu terasa lebih mencekam daripada aula utama. Lampu sorot hanya mampu menerangi sebagian kecil dari lorong, meninggalkan bayangan panjang yang bergerak-gerak di dinding. Setiap langkah mereka menggema keras, tetapi ada saat-saat gema itu terasa aneh, seperti ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Edo berdiri di depan kamera, mencoba tetap profesional meskipun keringat dingin membasahi dahinya. Lorong ini dikenal sebagai salah satu lokasi dengan aktivitas supranatural paling tinggi di Lawang Sewu. Banyak saksi mata mengaku melihat penampakan seorang wanita berambut panjang di ujung lorong ini. Belum selesai Edo berbicara, Dodi, salah satu kru, tiba-tiba tersandung dan jatuh dengan keras. Semua menoleh ke arahnya. Dodi mengumpat sambil memegangi kakinya. "Gue kayak ditarik sesuatu," serunya panik. Raka segera menghampiri dan menyinari kaki Dodi dengan senter. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Di pergelangan kaki Dodi, ada bekas jari-jari panjang seperti cakar, merah seperti baru saja dicengkeram. Suasana semakin tegang. Sebelum mereka sempat mencerna kejadian itu, suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong, diikuti bayangan yang berkelebat. Semua orang terdiam, menahan napas. Pak Raden tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Wajahnya terlihat tegang. "Kalian sudah melanggar batas," katanya dengan nada dingin. "Ada yang tidak suka kalian di sini." Raka mencoba meminta maaf, tetapi suara tangisan wanita tiba-tiba terdengar dari ruangan di ujung lorong. Tangisan itu pelan, namun menusuk telinga, seperti berasal dari seseorang yang sedang kesakitan. Ruangan itu adalah ruangan yang sejak siang tadi Pak Raden peringatkan sebagai tempat terlarang. Pintu ruangan itu perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan angin dingin yang membuat nyala senter bergetar. Raka, Edo, dan yang lainnya terpaku di tempat. Suara tangisan berubah menjadi tawa mengerikan, bergema di sepanjang lorong. Bayangan gelap tampak bergerak mendekat dari dalam ruangan. Lampu sorot tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang memekat. Lorong panjang di lantai 2 kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu sorot yang mereka bawa hanya mampu menerangi sebagian kecil lorong, sementara sisanya tertelan oleh kegelapan yang pekat. Udara di sekitar terasa berat, membuat napas mereka tersengal-sengal meski tidak berjalan jauh. Suara langkah kaki mereka menggema panjang, tapi ada sesuatu yang aneh. Gema itu terkadang terasa seperti berhenti lebih cepat, seolah-olah langkah-langkah itu tidak sepenuhnya milik mereka. Di ujung lorong, berdiri sebuah pintu kayu besar. Catnya telah mengelupas, meninggalkan permukaan kayu yang kasar dan retak. Di beberapa bagian, terlihat coretan samar yang menyerupai simbol-simbol aneh, seperti mantra atau tulisan kuno yang tidak bisa dimengerti. Pintu itu tampak lebih tua dibandingkan pintu-pintu lainnya, seolah-olah telah ada jauh sebelum bagian bangunan ini berdiri. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah pintu itu, membawa aroma lembab yang bercampur bau amis tak sedap. Angin itu meniup rambut Edo yang berdiri paling depan, membuatnya mundur selangkah dengan wajah tegang. "Kenapa rasanya makin dingin?" gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Pak Raden, yang sejak tadi mengikuti mereka dari belakang, berhenti melangkah. Matanya menatap pintu itu dengan tajam, tetapi bibirnya tertutup rapat. Ekspresinya penuh peringatan, namun ia tidak mengatakan apa-apa. "Kak Raka," bisik Edo, sambil menunjuk ke arah pintu. "Itu pintunya kayak gerak." Raka memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang dikatakan Edo. Benar saja, pintu kayu itu bergerak sedikit, perlahan, mengeluarkan suara derit pelan yang terasa menusuk telinga. Raka mencoba menenangkan diri, tetapi jantungnya berdebar kencang.
hampir seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menelan ludah dan melangkah maju. "Ada yang tiup angin dari belakang?" tanya Dodi, mencoba mengalihkan ketegangan. Namun, tak ada jawaban. Semua terlalu fokus pada pintu itu. Pintu besar itu berhenti bergerak sejenak, seolah sedang menunggu sesuatu. Kemudian, tanpa ada peringatan, pintu itu terbuka dengan sendirinya, perlahan namun pasti. Suara deritnya semakin keras, memantul di sepanjang lorong. Angin dingin yang lebih kencang keluar dari balik pintu, membuat lampu sorot mereka bergetar dan menciptakan bayangan yang bergerak-gerak liar di dinding. Cahaya lampu senter menyorot ke dalam ruangan yang kini terbuka. Di dalamnya, terlihat sebuah ruangan luas dengan dinding-dinding yang hitam seperti hangus terbakar. Lantai ruangan itu penuh debu tebal, dengan jejak kaki kecil yang tampak baru, seolah seseorang baru saja berjalan di sana. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar berdiri tegak. Bingkainya ukiran kayu dengan motif aneh, tampak seperti wajah-wajah melolong kesakitan. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sosok wanita berambut panjang yang duduk membelakangi mereka di tengah ruangan. Tubuhnya kurus dan kaku, dengan rambut hitam legam yang terurai hingga lantai. Dia duduk di depan cermin, tetapi yang aneh adalah pantulan di cermin itu tidak menunjukkan dirinya. Sebaliknya, cermin itu memantulkan ruangan kosong, dan wajah-wajah kru yang sedang menatap ke arahnya. "Edo, jangan masuk!" seru Pak Raden tiba-tiba. Suaranya tegas namun terdengar gemetah. Tapi rasa penasaran Edo mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah maju, meskipun tubuhnya tampak kaku seperti dipaksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Edo, berhenti!" Raka mencoba menariknya. Tetapi saat itu, wanita berambut panjang itu bergerak. Kepalanya perlahan menoleh ke samping, menunjukkan wajah pucat dengan mata kosong yang memancarkan kegelapan. Bibirnya tersenyum, tetapi senyuman itu tidak membawa rasa tenang. Sebaliknya, senyuman itu terasa dingin dan mengancam. Lampu sorot tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar suara tawa yang berubah menjadi jeritan melengking, diikuti suara langkah-langkah cepat yang mendekat. Para kru menjerit ketakutan, mencoba menyalakan senter, tetapi lampu tidak menyala. Dalam kegelapan, udara terasa semakin dingin, hampir seperti menyerap setiap rasa hangat yang tersisa di tubuh mereka. Ketika lampu sorot menyala kembali secara tiba-tiba, wanita itu sudah menghilang. Namun, cermin besar di tengah ruangan memantulkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di cermin itu, wajah mereka terlihat, tetapi ekspresinya bukan milik mereka. Semua menunjukkan ketakutan mendalam, dengan mata yang seolah meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Raka menarik semua orang keluar dari ruangan itu. Namun, sebelum mereka mencapai lorong, suara berat Pak Raden terdengar dari belakang. "Kalian sudah melampaui batas. Kalian tidak seharusnya di sini." Pintu itu menutup sendiri dengan suara keras, seolah mengunci sesuatu di dalamnya. Namun, mereka tahu, sesuatu itu kini telah terbangun dan tidak akan begitu saja membiarkan mereka pergi. Pintu besar itu menutup dengan keras di belakang mereka, menggema di sepanjang lorong seperti tanda akhir yang menakutkan. Dalam kegelapan yang mencekam, suara langkah-langkah panik dan napas terengah-engah menjadi satu-satunya tanda kehidupan di ruangan itu. Ketika lampu kembali menyala, mereka segera meninggalkan tempat itu, membawa perasaan yang bercampur aduk antara takut dan lega. Di luar Lawang Sewu, mereka berdiri di bawah langit malam yang gelap. Udara dingin terasa menusuk, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Raka menatap bangunan megah itu sekali lagi sebelum masuk ke mobil. Hatinya penuh dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, langit di atas Semarang tampak kelabu. Meskipun matahari berusaha menembus awan tebal, di lapangan terbuka di pinggir kota, Raka berdiri dengan wajah cemas. Di depannya, api berkobar, melahap kaset rekaman, hard drive, dan semua peralatan syuting yang digunakan malam sebelumnya. Angin dingin yang tidak biasa bertiup, membuat lidah api berkedip-kedip seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba meraih benda-benda yang terbakar.
Edo, yang berdiri di sebelah Raka, tampak gelisah. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat lelah seperti kurang tidur. Ia menatap api itu dengan tatapan kosong, tetapi pikirannya jelas tidak berada di sana. "Kak Raka," katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. "Kamu dengar gak? Suara kayak ada yang nangis di api." Raka memutar kepalanya ke arah Edo, tetapi tidak menjawab. Ia sendiri merasa ada sesuatu yang salah. Suara itu samar, nyaris tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti suara seorang wanita yang menangis, sesekali berubah menjadi tawa kecil yang menakutkan. Mereka terdiam saat salah satu kamera yang telah dibakar tiba-tiba menyala sendiri. Layar kecilnya, yang seharusnya mati karena suhu panas, kini menampilkan gambar yang membuat darah mereka membeku. Sosok wanita berambut panjang itu muncul di layar, matanya yang gelap menatap lurus ke arah mereka. Bibirnya menyunggingkan senyum yang tak wajar, dingin, dan penuh ancaman. Dari layar kamera, suara lirih terdengar, seperti ia berbicara langsung ke telinga mereka. "Kalian bisa membakar rekaman ini, tapi aku tahu di mana kalian." Suaranya melengking, lalu kamera itu meledak tiba-tiba, memercikkan pecahan kecil yang membuat mereka mundur dengan napas terengah-engah. Api pun padam mendadak, meskipun tidak ada hujan atau angin yang cukup kuat. Di tengah keheningan, udara terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, tetapi ketegangan di antara mereka begitu nyata. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi seluruh kru. Edo, yang biasanya ceria, berubah menjadi pendiam. Ia mengaku setiap malam mendengar bisikan di kamarnya, meskipun ia tinggal sendirian. Bisikan itu selalu dimulai pelan, memanggil namanya berulang kali. Namun, semakin lama, bisikan itu berubah menjadi suara tawa kecil yang mengerikan. Beberapa kali, ia merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya. Tetapi setiap kali ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan gelap yang tampak bergerak di dinding. Dodi, salah satu kru yang terluka di Lawang Sewu, mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Ia bermimpi berada di lorong gelap tanpa ujung, dikejar oleh sosok tanpa wajah. Langkah kaki sosok itu terdengar berat dan menggema. Tetapi saat ia menoleh, yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Ketika ia bangun, kakinya terasa sakit, dan bekas cakar yang ia dapatkan di Lawang Sewu terlihat semakin jelas, seolah-olah baru saja digoreskan. Raka, meskipun berusaha keras untuk melupakan kejadian itu, tidak bisa mengabaikan tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat sesuatu di cermin. Bukan bayangan dirinya, tetapi sosok wanita berambut panjang itu, berdiri di belakangnya, menatapnya dengan senyum mengerikan. Raka terjatuh ke belakang, menjatuhkan botol sabun, tetapi ketika ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu sudah menghilang. Pak Raden juga memberikan peringatan terakhir yang terus terngiang-ngiang di kepala mereka. Mereka tidak suka diusik, dan mereka tidak akan melupakan wajah kalian. Kalimat itu terasa seperti kutukan, semakin berat dengan setiap kejadian aneh yang mereka alami. Bangunan megah itu tetap berdiri kokoh di tengah kota Semarang, menyimpan rahasia yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Meski banyak yang datang untuk sekadar memotret atau mencari sensasi, sebagian besar pergi dengan rasa tidak nyaman, seolah-olah bangunan itu menyimpan dendam yang tak kunjung reda. Bagi mereka yang pernah merasakan langsung teror Lawang Sewu, tempat itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah sebuah dunia lain, dimensi gelap yang dihuni oleh mereka yang terperangkap di antara kehidupan dan kematian. Dan setiap langkah yang berani menantangnya, hanya akan membawa mereka lebih dalam kegelapan yang tak berujung. Raka, Edo, dan kru lainnya kini hidup dengan ketakutan yang selalu mengintai. Meski waktu terus berlalu, rasa dingin itu tetap ada, seperti napas tak kasat mata yang terus membayangi. Mereka menyadari satu hal, tidak ada yang benar-benar pergi dari Lawang Sewu. Teror itu bukan hanya milik bangunan itu, ia telah menemukan cara untuk mengikuti mereka kemanapun mereka pergi.